Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia dengan stambuk B101-20061. Saya dari kelas B jurusan Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari mata kuliah Manajemen Bencana dan Resolusi Konflik. Yaitu tugasnya menjelaskan mengenai tahapan atau fase dari manajemen bencana dan resolusi konflik. Saya akan menjelaskan mengenai manajemen bencana terlebih dahulu, yaitu ada 3 tahap dalam manajemen bencana. Yang pertama tahap prabencana, yang kedua tahap saat terjadi bencana, dan yang ketiga tahap pasca bencana. Dalam tahap prabencana mencakup mengenai pencegahan, mitigasi bencana, dan kesiapsiagaan serta peringatan dini. Kemudian yang kedua yaitu tahap saat terjadi bencana, mencakup tanggap darurat dan bantuan darurat. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai tanggap darurat dan bantuan darurat, yaitu tanggap darurat adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sesegera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk dari bencana yang ditimbulkan. Kemudian bantuan darurat yaitu untuk memberikan bantuan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, dan lain-lain saat terjadi bencana tersebut. Yang ketiga yaitu tahap pasca bencana. Dalam tahap ini mencakup pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Kemudian saya akan menjelaskan soal yang kedua, yaitu tahap atau fase dari resolusi konflik. Dalam resolusi konflik ada 5 tahapan konflik. Yang pertama prakonflik, yaitu periode di mana terdapat ketidaksesuaian sasaran antara dua pihak atau lebih sehingga timbul konflik. Dan tahap yang kedua yaitu konfrontasi, yaitu pada tahap ini konflik menjadi semakin terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para pendukungnya mulai melakukan aksi demonstrasi atau konfrontatif lainnya. Kemudian tahap yang ketiga yaitu krisis, di mana pada tahap ini merupakan puncak konflik. Ketegangan dan kekerasan terjadi paling hebat. Kemudian tahap yang keempat yaitu akibat. Suatu krisis akan menimbulkan akibat. Satu pihak ingin menaklukkan pihak lain, atau satu pihak mungkin menyerah atas desakan dari pihak lain. Kemudian tahap yang kelima atau yang terakhir yaitu pasca konflik. Situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi, kekerasan, ketegangan berkurang, dan hubungan mengarah normal di antara kedua pihak. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.